Nah, sombong ini timbul dari apa? Pertama, kita merendahkan orang, kemudian menolak yang hak itu. Ente meremehkan orang lain, merasa diri ente lebih baik daripada seseorang yang ente sombong pada dia. Makanya selama itu namanya makhluk, pasti tidak bisa sombong. Gak boleh. Kenapa? Karena kita mesti paham, ada yang lebih dari kita, si fulan ada yang lebih terus. Tapi kalau Allah sombong, berarti di atas Allah ada yang lebih dari Allah? Tidak ada. Berarti hak Allah, hak berarti. Cuman karena sempitnya kosakata, nggak ada lagi yang kita artikan. Kan gitu tuh. Paham tak? Bismillahirrahmanirrahim. والكبرياء والعظمات لله والخلق والحمد والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى اللهم اجعل اول هذا النهار سرها واوسطه نجاها واخره صلاحا يا رب العالمين. Waraina fi kitab Ibn Sunni, juga kami meriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni an Abdullah bin Awfa radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di pagi hari, qala, beliau membaca asbahna, kami masuk di pagi hari, wa asbahal mulku, tadi asbaha menjadi ini mah sayrurah, dan menjadilah kerajaan itu atau ditetapkan lillahi azza wajal, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bagi Allah azza wajal. Walhamdulillah, pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua pujian, jenis pujian, pujian tertentu, pujian antara makhluk dengan makhluk, pujian qadim alal qadim, pujian qadim alal hadis, pujian hadis alal qadim, pujian hadis alal hadis. Semua ketika kita memuji, hakikatnya kita sedang memuji pencipta yang menciptakan pujian tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kibriyau, dan menjadi keagungan, wal azamatu, sama kibriya dengan azamah itu lillah, karena Allah itu al-mutakabbir. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu al-mutakabbir. Sombong dong, ya. Cuman kata-katanya doang yang terlihat kasar. Paham gak tuh? Kasar sama halus di dalam perkataan itu adalah bahasa tubuh kita. Bahasa kita penyampaian, termasuk mulut kita. Adapun itu jadi kasar atau tidak, ya lihat ketika nyampainya seperti apa. Ada anjing lewat, kita bilang, "Ih anjing." Kasar gak? Jangan ngomong anjing. Terus ngomong apa? Kalau anjing lewat kita bilang apa? Bingung. Atau monyet. Monyetnya kak. Monyetnya. Itu kan bahasa tubuh kita memang tidak dalam keadaan ngomong kak. Tidak menunjukkan kasar, tidak menunjukkan kita sombong. Nanti. Nah, sombong ini timbul dari apa? Pertama, kita merendahkan orang, kemudian menolak yang hak itu. Kalau dalam hadis Nabi itu begitu. Ente meremehkan orang lain, merasa diri ente lebih baik daripada seseorang yang ente sombong pada dia. Kenapa? Karena kita mesti paham, ada yang lebih dari kita, si fulan ada yang lebih terus. Makanya selama itu namanya makhluk, pasti tidak bisa sombong. Gak boleh. Tapi kalau Allah sombong, berarti di atas Allah ada yang lebih dari Allah? Tidak ada. Berarti hak Allah, hak berarti. Cuman karena sempitnya kosakata, nggak ada lagi yang kita artikan. Kan gitu tuh. Paham tak? Berarti kita kurang ajar atau tidak? Tidak. Sebab bahasa tubuh kita, bahasa penyampaian kita tidak dalam menjelaskan tentang suatu sifat yang tercela. Paham tak? Berarti tak? Kita tidak sedang mengatakan suatu sifat yang tercela namanya sombong. Tidak. Kita sedang menjelaskan suatu kedudukan yang amat agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Kedudukan tinggi yang tidak ada lagi di atasnya itu yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus dipahamin. Kenapa? Kita baca al-Muslim, ya mutakabbir. Mutakabbir? Bukannya nggak boleh sombong? Paham tak? Berarti jadi sopan santun itu, kasar lembut itu bahasa tubuh kita. Paham itu? Jadi kalau guru lagi ngomel,
Hah? Lagi ngomel, jangan bilang kasar dia ya. Bukan, bahasa ngomel memang kayak gitu. Nggak bisa itu bahasa ngomel kemudian sini bisa jadi begini. Jangan. Nah itu bukan ngomel itu, ngebujuk, enggak? Hatta ngomongnya nanti sambil ngomelnya pakai bahasa binatang, tapi nadanya nada lembut, ngerti? Jadi gini jing. Jangan kayak gitu, jangan gila. Kita ngomel nggak? Kita lagi ngomel apa lagi ngebujuk? Bujuk. Tapi kalau dengan kata-katanya ini termasuk kosakata lembut. Ngerti? Cuma nadanya kita nada ngomel. Ngata sambil melotot, urat leher sambil keras. Ngerti? Kemudian dibentakin. Pakai nada, pakai kosakatanya terpilih. Pakai kata-kata baku. Jadi jangan melakukan itu sekali lagi ya. Ambil teriak. Itu ngomel. Paham tak? Ngerti tak? Nah, jadi yang mesti kita pahami sebelum kita paham kosakata, kita pahami dulu bahasa tubuh kita sedang apa. Nanti, jadi ketika kita menciptakan wal kibriya wal azamatu lillah, kita tidak sedang menceritakan tentang sifat-sifat tercela yang ada pada makhluk. Tidak, kita sedang menjelaskan salah satu sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, yang keagungannya itu tidak ada. Jangankan menandingi, yang menyamai, bahkan yang mendekati, yang sama sekali tidak ada. Itu yang dimaksud al-kibriya wal azamatu lillah. Kita artikan Maha Agung, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal khalqu, penciptaan, wal amru, perintah, wal lailu, malam, wan naharu, siang, wa ma sakana fihima, dan yang berada di waktu malam dan siang hari. Dari penciptaan, dari kejadian, apapun saja itu di dalam keduanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di alam semesta ini semua adalah ciptaan Allah. Apapun urusan, apapun perintah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.